Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami Maha Pengasih, kebaikan-Mu selalu menghidupi dan menyemangati kami. Janganlah kiranya kami sampai berhutang kepada sesama selain cinta dan belas kasih yang tulus ikhlas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang kami dengar untuk mengawali hari yang baru ini sungguh menjiwai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
dalam berhadapan dengan sesama kita, kita sering berupaya untuk membenarkan diri seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Seorang ahli kitab yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang benar?" Yesus lalu meminta supaya orang itu yang adalah seorang ahli kitab, artinya sungguh mengenal kitab suci, supaya menjawab apa yang dia tahu tentang kitab suci. Dan memang dia menjawab dengan sangat tepat, yaitu hukum yang terutama adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi dasar si ahli kitab ini masih mau membenarkan dirinya dengan bertanya, "Tetapi siapakah sesamaku?" Sebagai seorang ahli Taurat atau ahli kitab suci, ia tahu siapakah itu sesama manusia. Tetapi ya, itulah sebagaimana kodrat manusia pada umumnya, suka membelah diri dan tidak mau mengakui keterbatasan. Orang yang suka membelah diri adalah orang yang suka sombong, egoisme, dan sebagainya. Nah, Yesus tidak menjawab siapakah sesama itu, tetapi ia memberikan cerita tentang orang yang dirampok. Lalu ada 3 jenis orang yang bertemu dengan orang yang dirampok itu. Yang satu adalah seorang imam, yang satu adalah keturunan Lewi. Dua-dua kelompok terpandang dalam kehidupan masyarakat orang Yahudi. Dan ternyata kedua orang ini melewati begitu saja atau tidak mau ambil pusing dengan orang yang dirampok ini. Tetapi suasana atau situasi berubah ketika lewatlah orang Farisi. Orang Farisi ketika lewatlah orang Samaria. Orang Samaria dalam hidup keagamaan orang Yahudi adalah orang yang dipandang dengan sebelah mata, dianggap lebih rendah daripada orang-orang Yahudi lainnya. Mereka dianggap bukan sebagai orang Yahudi tulen, karena memang mereka ini adalah orang-orang Yahudi keturunan. Tetapi lewat orang Samaria ini kita mendapat pembelajaran yang sungguh luar biasa. Orang Samaria itu merawat dengan sangat baik orang yang telah dirampok itu. Ia membawanya ke tempat penginapan, merawatnya, dan mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya perawatan orang itu. Maka Yesus bertanya kepada ahli kitab yang tadi membenarkan dirinya, "Menurut kamu siapakah sesama dari orang yang dirampok itu?" Tentu kali ini si ahli kitab itu tidak bisa lagi mengelak. Maka ia akhirnya berkata, "Orang yang telah berbuat kasih kepadanya." Maka Yesus mengatakan kepada ahli kitab itu, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka lewat perintah Yesus, "Pergilah dan lakukanlah demikian," kita diajak bahwa sesama kita pertama-tama adalah sama kita yang sungguh membutuhkan pertolongan tanpa memandang bulu, tanpa memandang embel-embel, suku, agama, ras, dan sebagainya. Sesama kita adalah sama kita
yang tertindas, yang malang, yang sangat membutuhkan uluran tangan bantuan kasih dari kita. Dan bantuan kasih yang kita berikan itu tidak melulu dalam bentuk materi, tetapi juga bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya menyapa sebagai saudara, senyum, memberi nasihat, dan sebagainya. Sesama kita adalah seluruh umat manusia yang membutuhkan kehadiran kita untuk saling meneguhkan, saling menguatkan dalam menjalani kehidupan kita ini. Lewat perintah Yesus tadi, pergilah dan lakukanlah. Kita diajak supaya dalam menjalani kehidupan ini kita tidak boleh memilah-milah dalam persahabatan. Janganlah kita bersahabat karena sesuku, seagama, seideologi, dan sebagainya. Tetapi orang yang berseberangan dengan kita anggap sebagai musuh. Tidak ada musuh dalam kehidupan kita. Yang adalah egoisme kita, iri hati, kesombongan yang menjiwai kehidupan kita. Akibatnya terkadang kita melihat sesama kita yang berseberangan dengan kita sebagai musuh. Akibatnya lebih lanjut adalah bahwa dunia akhirnya dipenuhi dengan ketidakadilan. Sesama kita berarti kita berjuang untuk menciptakan keadilan yang nyata, keadilan alam, di mana semua orang hidup dalam kasih dan kedamaian Allah satu sama lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini sungguh semakin menyadarkan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang untuk semakin hidup berdamai dengan sesama dalam seluruh kehidupan kita tanpa pandang bulu. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.